Waktu dan tempat saya persilakan kepada Evangelis Hanoi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya cukup jelas, Pak Jeffrey. Ya, jelas. Ya, pagi ini saya akan membahas satu potongan kisah tentang Yakub. Ada banyak orang salah mengerti seakan-akan Yakub itu orang yang benar karena dia merebut kesulungan, ya, merebut kesulungan dari Esau. Dan selama ini kita juga saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian ya, saya dicekoki juga bahwa Esau itu salahnya luar biasa. Tapi pagi ini kita membahas satu bagian yang menarik sekali. Nanti kalau sudah waktunya habis Pak Jeffrey tolong diitukan ya, saya kadang-kadang lupa. Kita lihat Kejadian 32 ayat 22. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya ke tempat dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bagian yang kita baca itu adalah rangkaian dari perjalanan Yakub. Kita sedikit flashback. Yakub itu setelah dia menipu kakaknya, menipu bapaknya, akhirnya Esau begitu marah, dia kabur ke tempat pamannya Laban. Sekitar 20 tahun dia di sana, dia sudah berkeluarga, mendapatkan 2 istri dengan 2 gundik, ya. Kemudian akhirnya dia menghasilkan 12 anak laki-laki ya, yang perempuan tidak dihitung. Dia hanya memutuskan untuk pulang. Dan kita melihat ternyata ada pergumulan yang hebat yang ada di dalam diri Yakub. Yang hari itu dia selesaikan di Sungai Yabok. Menarik sekali dalam kisah ini, rupanya dia begitu takut bertemu dengan kakaknya. Sehingga waktu menyeberang sungai, sebuah tindakan yang bagi kita mungkin agak aneh ya. Anak istri seluruhnya dimajukan dan dia ada di belakang sendiri. Dia ada di belakang sendiri, tetapi rupanya dia ke belakang itu bukan untuk lari. Dia ke belakang bergumul dengan Allah. Dia step back. Ada banyak orang melecehkan yang mengatakan, ini apa ini si Yakub ini? Malah anak dan istrinya pergi duluan, nanti akan berhadapan dengan Esau, malah dianya yang di belakang begitu, seperti diumpankan keluarga dan rombongan itu. Tetapi kalau kita melihat seluruh proses ini, kita tahu bahwa ini adalah bagian daripada proses pergumulan hidup manusia. Hari itu dia diceritakan, tidak diceritakan awalnya, cuma Alkitab menjelaskan dia bertemu dengan laki-laki dan bergumul. Ada 2 tafsir tentang pergumulan ini. Apakah betul dia bertemu dengan seorang laki-laki, lalu berantem begitu ya, bergulat lebih tepatnya, lalu akhirnya dia karena ngeyel, akhirnya dipelintir itu pangkal pahanya sehingga lepas sendinya dan terpelecok. Satu lagi yang ada berkata bahwa itu bukan hal yang bersifat fisik, tetapi hal yang bersifat rohani. Suatu gambaran pergumulan dia. Tetapi yang menarik adalah, yang saya mau bahas adalah di dalam bagian yang ini. Bagian yang ini adalah ketika malaikat berkata,
ayat 28, lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini banyak orang-orang Muslim ya menghina kita karena Allahnya kok kalah sama Yakub. Sebenarnya istilah menang itu tidak tepat dan istilah bergumul itu juga tidak tepat karena bergumul itu bukan gulat gitu. Di dalam bahasa asli kata bergumul itu sebenarnya berdiri, bertahan. Dan kata menang itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya adalah prevail, tetap bertahan. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang pergumulan manusia, bagaimana kita tekun menghadapinya. Setiap kita punya pergumulan. Alkitab berkata, engkau telah bergumul, engkau telah berdiri tegak di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan engkau bertahan. Nah, itu kata yang lebih akurat. Jadi banyak orang mengimajinasikan itu Yakub itu soalnya duel lalu kalahlah itu musuhnya si malaikat itu. Kemudian ada lagi yang berkata bahwa engkau bergumul dengan malaikat dan dengan Allah dan manusia dan engkau menang itu itu Yesus karena Yesus adalah manusia dan Allah. Tapi saya kira bukan itu. Saya lebih setuju dengan tafsir yang mengatakan bahwa dia bertahan di tengah tekanan ancaman kokohnya gue bunuh dia nanti. Dan kemudian dia lari, lalu dia berhadapan dengan Laban, dan kita tahu kisahnya 14 tahun dia harus bekerja untuk mendapatkan 2 istri, dan ditipu juga. Dan dia bertahan, dia tekun di dalam pergumulannya. Nah, ini adalah perjalanan panjang, 20 tahun. Dia bertahan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Artinya apa? Di dalam seluruh penderitaan, di dalam seluruh tekanan. Nah, saya malah menambahkan bahwa tekanan kita itu bukan hanya manusia luar, tapi manusia di dalam. Saya sempat didiagnosis bipolar, sehingga sempat dikirim ke psikiater sampai 5 orang, karena waktu BPJS kan pindah-pindah. Lalu ada yang senior mengatakan, Pak, ini mah bukan bipolar, ini cuma olahraga juga beres. Tapi whatever lah. Itu pergumulan kita. Karena waktu itu saya begitu cemas, berdebar terus. Saya waktu itu belum tahu caranya menemukan metode membereskan pikiran saya yang begitu penuh dengan kecemasan ini. Bangun pagi pengennya nangis, bingung masa depannya mau bagaimana. Ternyata itu memang akhirnya nanti ditemukan ya setelah saya minum obat namanya bisoprolol, sederhana sekali. Itu obat untuk menurunkan denyut nadi. Karena denyut nadi saya itu 120 kali per menit. Normalnya 80. Nah, waktu itu kawan saya yang dokter mengatakan, ini kamu sudah over loh 50%. Segera ke dokter cek. Dicek sehat semua. Singkat cerita ya beres lah. Nah, tapi poinnya saya mau mengatakan gini. Saya merasakan bahwa pergumulan saya untuk berkata kepada jemaat, ya, karena saya akan melayani jemaat. Oh, bersukacitalah, bersyukurlah. Itu pergumulan bukan melawan manusia di luar sana. Manusia saya ini sendiri, yang sebenarnya dalam batin saya, setiap pagi itu harus bangun dengan, aduh sedih sekali, hari ini mau bagaimana. Padahal saya punya tabungan. Padahal saya, ya katakanlah untuk beberapa tahun ya bisa lah untuk hidup. Apalagi dengan anak sekarang ya bekerja, istri juga bukan pengangguran juga. Tapi kekhawatiran itu ada. Nah, pergumulan itu di dalam diri manusia itu, kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri tegak di hadapan Tuhan, di dalam seluruh terpaan. Dari dalam kita menghadapi hawa nafsu pencobaan. Kalau laki-laki bicara soal seks, kalau perempuan bicara soal materi, pujian, berbagai hal dari dalam. Dari luar kita menghadapi tekanan dari atasan, pasangan, anak, dan sebagainya. Lalu Alkitab berkata, engkau tidak lagi namanya Yakub, tetapi engkau menjadi Israel. Dan sekarang lebih dikenal sebagai bangsa Israel, bukan bangsa Yakub. Kenapa? Karena sederhana sekali. Bergumul dia di hadapan Tuhan. Tidak mau lepas. Sampai pagi dia pegang. Saya percaya sebenarnya kalau dari versi saya, ini adalah sebuah semacam permohonan, tolonglah, tolong saya, lepaskan saya. Saya sangat berat sekali hidup saya. Sedih sekali, saya punya banyak tekanan. Saya ditipu kawan, saya menghadapi banyak kekurangan dan sebagainya.
Lalu orang yang sedang dihadapi itu adalah yang malaikat itu berkata, "Sudah siang, udah, stop, stop." Enggak. Sampai akhirnya kakinya harus dibikin pincang. Ada tafsir yang mengatakan kenapa dibikin pincang? Karena begitu matahari terbit dan dia melihat wajah Allah, matilah dia. Karena orang tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi poinnya adalah tentang bergumul. Bagaimana dia bergumul dengan hebat. Dia berdiri. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Terjemahan yang kalau dijelasin itu jauh lebih bagus. Bergumul itu dia berdiri. Di tengah terpaan. Terpaan seluruh penderitaan yang kita hadapi. Baik di dalam penyakit kita. Saya ini sinsea. Saya setiap hari itu harus menghadapi satu penyakit dalam hidup persinsean yang namanya lembab dingin. Itu buat batuk pakai obat apa saja, antibiotik apa saja tidak sembuh, sampai Om Nama nggak sembuh. Sehingga sambil terbatuk-batuk, saya ngobatin orang yang batuk, yang apa semua. Itu adalah pergumulan. Bagaimana kita tegak berdiri terus di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, ini ya aku beginilah, aku ini begini. Saya didiagnosis bipolar lah, saya dulu juga apa hipomania juga, ngomong nggak bisa berhenti, sampai ditegur oleh dosen saya, Pak, saya kalau dengerin omonganmu itu pening saya. Oh kaget jadi depan umum gitu kan. Tapi saya pelan-pelan mulai sadar, inilah pergumulan saya. Kadang-kadang pergumulan itu buat kita pengen mundur, step back. Sudahlah, saya enggak layak. Atau kadang kita menyerah dengan keadaan diri kita. Saya 3 tahun nggak bisa ngomong, saya 3 tahun nggak bisa apa-apa, bahkan 8 bulan terakhir, dalam 3 tahun terakhir itu, saya hanya tidur tergeletak di kasur. Pak Jeffrey sempat melihat betapa lemasnya saya waktu itu, saya menyerah jujur aja. Saya panggil anak dan istri, saya berkata, papamu sudah begini ya, sudah selesai kayaknya. Dan 3 tahun loh bayangin. Yunus 3 hari, saya 3 tahun. Saya berpikir sudah tidak ada waktu lagi. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Saya ketua kungfu yang nggak bisa kungfu. Saya shinsei nggak bisa nusuk. Aduh, habis-habisan. Tetapi saya tahu akhirnya Tuhan yang membuat saya tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya berdiri melawan diri saya, tegak. Untuk terus berharap, saya berkata, Tuhan, sudahlah, saya sudah selesai dengan diri saya. Dan memang heran, memang itu ajaib ya. Saya pergi ke Lampung, lalu semuanya selesai sembuh begitu saja, tanpa obat, tanpa apa. Sekarang saya bisa ngomong lagi dengan gacor, emosi sudah normal, saya tidak perlu lagi minum obat-obat apa risperidon, nopres, amitriptilin, apalagi itu. Waktu itu hampir mau dikasih Abilify, sekitar 5 atau 6 itu. Kalau obat-obat yang aktifan itu ya, itu masih dikasih sama dokter itu biar bisa tidur. Tapi dalam beberapa saya kena stroke ya, sumbatan di kepala sehingga ringan, sehingga sama dokter juga dikasih Valium itu, Valisan B dan tapi saya hampir tidak pernah minum itu. Dan saya bisa tidur dengan tenang. Semua adalah karena anugerah. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi seperti Yakub? Saya tidak tahu penderitaan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya setiap kita punya pergumulan. Setiap kita punya perjuangan apapun dan kita selalu merasa hidup paling menderita. Kita selalu merasa, aduh, kenapa nggak seperti ini, kenapa nggak seperti itu. Tapi percayalah bahwa bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami depresi seperti Elia, mengalami depresi seperti Daud sampai pura-pura gila. Ya mungkin dia gila beneran loh hari itu. Kita nggak pernah tahu kondisinya. Tetapi mari kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Terus serahkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan ini tangan. Saya tidak mampu berdiri, jangan pergi. Jangan pergi. Sampai engkau menguatkan saya. Dan yang menarik adalah ketika dia selesai dan pergumulan, kakinya pincang betul, dia dilumpuhkan untuk membuat dia tidak lagi mengandalkan diri, karena dia merasa hebat, gagah dengan otaknya, dengan fisiknya, dia menjadi pribadi yang gagah perkasa. Dia segera menyusul barisan. Yakub kemudian berdiri di depan barisannya dan dia menghadapi Esau kakaknya. Hantu seumur hidupnya. 20 tahun dia lari dari kakaknya sampai tidak bertemu lagi dengan ibunya sampai mati. Dia berhasil memenangkan pergumulan di dalam dirinya dan dia akhirnya diperdamaikan dengan Esau kakaknya. Bapak Ibu, pergumulan manusia itu adalah perjuangan seumur hidup.
untuk orang-orang beriman, itu adalah bagian daripada pengkudusan atau sanctification. Orang-orang yang sakit jiwa bergumul dengan mentalnya, kadang down. Waduh, saya dulu kalau lagi down itu udah nggak pengen makan, nggak pengen apa. Anak saya biasanya kalau salah saya teriak-teriak sama anak saya yang perempuan begini, "Pak, sudahlah, Papa teriak sih kayak waktu itu, Pak. Kalau Papa waktu itu rame, kita rumahnya kayaknya hidup. Sekarang Papa diem, Mama juga pendiam, lalu Papa cuma tidur 24 jam. Ayolah, Pak." Itu lagi depresi mungkin istilahnya itu depresi. Dan yang menarik adalah minum obat apa aja nggak bisa. Tapi kemudian Tuhan lewatkan itu semuanya. Dan saya mirip dengan Yakub yang akhirnya boleh berdiri sekarang di mana-mana, dan saya boleh mengakui bahwa saya bisa berdiri dan bertahan karena Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, seluruh pergumulan kita apapun itu, kita yang dibutuhkan oleh setiap kita hanyalah iman. Lihat kepada Tuhan dan berkata, saya sudah selesai berjuang. Saya sudah lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya sekarang akan lakukan yang harus dilakukan seperti biasa. Tetapi biarlah seluruh kendali di tangan Tuhan. Kemudian kita tahu perjalanan Yakub selanjutnya adalah perjalanan menuju, tanda petik ya, kemenangan demi kemenangan, penggenapan janji Allah. Yaitu ketika dia berhasil berdiri di hadapan Allah dan bertahan. Saya kira renungan ini sampai di sini saja. Mungkin kalau ada diskusi, mungkin bagus saling bersharing. Saya serahkan kembali ke Pak Jeffrey. Silakan. Baik, mungkin kalau dari teman-teman yang mau tanya ke Pak Heno atau apa, boleh silakan. Masih ada waktu sebentar ya, 5 menit ya, sebelum kita masuk dalam doa ya. Ada yang mau meresponi? Saya mau tanya, Ya, saya ini. penasaran aja Pak, setelah Bapak yang misalnya bipolar, terus 3 tahun di tempat tidur, lalu bagaimana dengan jemaat atau gereja Bapak ya? Terus bagaimana penerimaan mereka setelah ketika mengetahui, bisa cerita nggak Pak? Saya yakin pasti ada struggle-nya ya untuk itu. Jadi gini, saya selama 3 tahun itu kemudian kabur dari peredaran. Saya tidak Hmm. mengembalakan. Saya mengembalakan, boleh bilang sekarang ini menjadi tim mengembalakan di Lampung itu setelah sembuh ini. Dulu mungkin ini juga bagian dari panggilan Tuhan. Karena sudah 5-6 pendeta minta saya untuk menjadi pendeta gitu, untuk full time. Tapi saya tidak pernah mau karena saya motivator. Saya ini ketua kungfu, ketua sinse, saya motivator, saya juga keliling berkhotbah di mana-mana. Nah, 3 tahun itu saya tidak berani keluar. Saya tertolong dengan adanya COVID. Jadi karena COVID ngumpet, semua orang berpikir lagi COVID. Tetapi seluruh kawan yang menelpon saya semuanya bertanya, kenapa suaramu hilang? Kenapa kayak orang lagi stres? Ini telepon loh, ini nggak ketemu. Lalu ketika bertemu dengan satu kawan di perguruan kungfu juga, sama-sama berkelahi gitu, kagetlah dia. Kok jadi begini Pak? Saya turun 10 kilo. Karena hanya bangun, makan, sedikit, asal isi, tidur lagi, jam 12 bangun. Terus gitu terus. Jadi saya dipanggil di kawan saya prudensial, Pak, bisa nggak ngisi lagi motivasi kayak zaman itu? Dia bilang, maaf saya lagi sakit. Panggil khotbah di GKI, Pak, besok ngisi, maaf saya lagi sakit. Jadi seluruh saya tolak semua. KRI, GRKI, GBI, saya tolak semuanya. Mereka nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya anak dan istri saya. Saya ketolongnya sama COVID itu. Karena kejadian saya mulai itu kan 2019 itu bulan April tanggal 28. Itu khotbah terakhir. Lalu tiba-tiba udah mulai nggak bisa ngomong. Lalu mulai turun. Saya masih kerja. Sampai 2,5 tahun itu saya masih kerja. Tapi di kantor sudah orang pada heran, Bapak motivator kok suaranya jadi begini gitu. Saya mengunci diri di kamar, lalu kebetulan akhir 2019 itu mulai COVID, mulai Desember itu 2020 lockdown, saya tertolong di situ. Jadi nggak ada yang tahu.
Jadi sampai hari ini waktu saya cerita semua, oh kok gitu? Ya gitu, karena COVID 2 tahun itu membuat saya tenggelam bersama dengan COVID itu, enggak ada kabar. Tetapi kayak Jeffrey tahu, terus adik seperguruan tahu, sehingga mereka bisa mengerti itu. Bahkan jemaat yang di sini tahu, jemaat yang di sini. Kok Pak Hino jadi begini? Karena waktu itu saya sempat dipaksa untuk kasih renungan melalui Zoom, bukan Zoom, pakai Google Meet kalau nggak salah. Iya loh, suaranya kok hilang loh. Ngeden, kalau ngomong itu ngeden-ngeden. Saya di sini dadanya itu sakit sekali, bukan sakit sesak gitu. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan tanpa obat, tanpa apa, hanya pindah ke Lampung saja. Lalu bagi saya ini panggilan Tuhan untuk Lampung, gitu Bu. Ya ya, baik sharingnya. Satu lagi, sebenarnya waktu itu juga kontroversi. Di psikiater satu, oh ini cuma anxiety, yang sini ngomong ini bipolar ini, yang satu ngomong wah ini sehat ini, orang begini kok sakit jiwa. Hanya saya simpulkan semua orang itu sakit jiwa. Saya juga pelayanan di Evata ya, RPE, Rumah Pemulihan Evata. Saya ngobrol dengan mereka, waktu ngobrol saya nyambung, lalu penghuninya ngomong gini, Pak, kayaknya dari seluruh penghuni cuma Bapak yang nyambung dengan kami loh. Jangan-jangan Bapak ini edan seperti kami, Pak. Saya bilang, betul, saya bilang. Semua orang sakit jiwa. Bedanya kamu mengganggu, kamu ngamuk, kamu di rumah yang ngancur-ngancurnya, kamu ditahan. Saya bisa mengendalikan diri. Jadi akhirnya saya justru berdamai dengan istilah sakit jiwa. Karena memang Alkitab mengatakan semua orang sakit di hadapan Tuhan. Semua orang itu ya bahkan mati ya. Maka Alkitab berkata orang sakit mencari, hanya orang sakit yang mencari tabib. Tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan sakit panuan, sakit kudisen, sakit stroke, ya itu juga. Tetapi sakit jiwa, jiwa kita sakit, maka kita perlu Tuhan. Maka saya tidak malu-malu, saya dulu didiagnosis, ya silakan saja. Malah saya ngomong sama psikiater, salah satu psikiater, kamu kayaknya kena ADHD ini. Begitu. Jadi saya kalau ketemu psikiater, oh, Bapak kemarin nggak ecek-ecekan itu di Facebook. Kamu ini sakit jiwa ODGJ. Terlihat juga dari tulisanmu juga ODGJ. Kamu kena gangguan apa gitu, saya cariin gitu. Enggak bisa jawab. Karena memang begitulah. Setiap orang sebenarnya sakit jiwa. Hanya saja ketika kita bisa berfungsi dalam masyarakat, orang nggak pernah peduli kondisi kita. Itu saja. Jadi teman-teman lagi yang mau tanya ke Pak Heno atau respon terhadap renungannya, atau mau tanya apa gitu? Makasih Pak, ikutnya Ya, terlambat nih. Tadi saya nggak bisa, jadi aku pakai yang Pak David ya, jadi baru bisa. Terima kasih, aku nggak tahu sharingnya, tapi terakhir yang cukup berkesan buat saya, memang kita semua sakit ya Pak. Jadi iya, maksudnya kita jatuh false di dalam dosa, kita harus mengakui kita orang berdosa dan sakit. Nah, iya. masalah kita perlu mendoakan gitu Pak. Teman-teman justru menurut saya yang merasa tidak sakit, denial dengan itu, menurut saya kita akan terus bermasalah. Begitu Kakak Pak, pengalaman Bapak? Betul, betul. Kesembuhan dimulai dengan kesadaran bahwa saya sakit. Karena saya ini sinsea. Lah orang-orang yang datang, lalu suatu saat kawan ini sakit. Lalu waktu saya pegang nadinya, saya juga tahu ada bermasalah. Tetapi kemudian dia malah gini, coba kamu tes, saya sakit nggak? Saya langsung tahu nih orang ini nggak merasa sakit karena didorong kawannya. Saya cuma ngomong, nggak rasa apa-apa kan? Nggak sehat kan? Nggak sehat. Ya sudah. Nah, dia nggak merasa sakit. Saya nggak obati dia, 6 bulan mati kemudian. Ya sudah, mau gimana lagi? Nah, orang mati itu nggak diobati ya karena apa? Karena tidak merasa dirinya sakit. Maka kesadaran pertama adalah merasa sakit. Orang Parisi itu nggak bisa diampuni, tidak bisa mendapatkan anugerah karena tidak pernah merasa dirinya sedang sakit. Sementara pemungut cukai dia memukul dada, kurang berdosa, kurang sakit, hanya dia diselamatkan. Jadi memang kesadaran pertama adalah kita orang sakit. Cuma yang tadi saya bilang, sepanjang kita sakit seperti apapun, kita berfungsi bagi lingkungan, percayalah, tidak ada yang peduli dengan kesakitan kita. Sepanjang kita berguna bagi dunia, maka semua akan menerima kita. Bahkan diomongin oleh, saya lupa, Gus Dur atau Dalai Lama, dia berkata orang tidak akan nanya agamamu apa, sepanjang kau berfungsi dalam kehidupan, kau akan diterima oleh siapa saja.
dunia menjadi rumahmu, semua adalah sahabat. Tapi kalau kita mengaku sehat, tapi di mana-mana jadi musuh, ya kita jadi tamu pun enggak dalam dunia ini. Kita jangankan menjadi kawan, enggak digebukin orang udah bagus. Simpel aja kalau saya sekarang. Nah, kan ini sorry ini saya ini kecampuran dengan motivator. Saya biasanya memotivasi orang untuk hidup berguna dunia akhirat istilah saya itu. Ya, begitu. Ya, terima kasih Pak Heno. Ada lagi mungkin satu dua respon lagi? Kalau ada yang mau respon? Pak Heno, tanya Yuk. dong. Berarti itu kuncinya juga bangun hubungan dengan Tuhan atau gimana Pak dengan pemulihan yang diterima dari Tuhan itu kan satu anugerah ya Pak ya, satu karunia dari Tuhan khusus ya Pak ya itu ya. Ya. Apa gimana Pak? Sebenarnya waktu Bu Firda lagi ngomong begini juga kita sedang hidup dalam anugerah. Iya. Kita tidak bisa memilah-milah, oh anugerahnya Pak Heno untuk khusus. Hari ini setiap kali saya bangun tidur dan tidak lagi merasa depresi, nggak lagi sedih. Dulu kan bangun tidur nangis sendiri. Mimpi apa nggak jelas nangis sendiri. Sekarang sudah enggak gitu. Lalu ya saya merasa, iya ya, kita bernapas dengan baik karena saya pernah sesak napas, itu anugerah. Lalu pernah dengkulnya sakit, karena nggak sakit, yaitu anugerah. Apa yang bukan anugerah dalam hidup ini? Maka bukan Tuhan, bukan kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan menarik kita. Dan kita tinggal menikmati saja sebenarnya. Kita menyadari. Saya senang dengan Anthony de Mello punya kisah tentang seekor ikan yang bertanya kepada ikan yang besar. Dia berkata, aku ingin bertemu dengan laut. Aku ingin bertemu dengan air. Katanya kita bisa hidup di dalam air. Lalu si ikan besar itu cuma ngomong, engkau tinggal menyadari saja bahwa engkau ada di dalam air. Dan engkau ada di dalam samudra yang beri engkau makan. Sama seperti kita. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang bisa kita bangun hubungan dengan Tuhan? Tuhan yang membangun hubungan dengan kita. Kita turun mati semua. Sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Paulus berkata, kita hidup di dalam Tuhan. Mari hidup dalam Tuhan, sadarilah. Mungkin nanti bisa kesadaran ini nanti saya kaitkan dengan mindfulness. Meditasi mindfulness itu adalah kesadaran. Nah, kekurangan dari mindfulness yang secara awam itu ya cuma gini. Saya di sini duduk lagi Zoom. No. Bagi saya mindfulness itu adalah menyadari sekarang saya ada di hadirat Tuhan. Karena ruang bait Allah sudah terbelah ketika Yesus sudah disalibkan dan mati. Dan kita ada di hadapan Allah sekarang. Nah, kesadaran ini membuat kita berbahagia, bersyukur. Nanti pada satu titik saya mengkaitkan dengan teori vibrasi namanya. Karena Allah itu kalau digambarkan dari berbagai agama lain, Allah sebagai energi. Nah, ketika kita menyadari keberadaan Tuhan itu, iman kita bertumbuh, hati penuh sukacita, maka energi kita mengalir, vibrasi mengalir keluar. Dan akhirnya kadang mungkin kita tidak perlu menginjil, orang bisa merasa. Tentu menginjil harus ya. Orang merasa juga nggak cukup itu. Orang hanya merasa kita itu orang baik, itu orang suci. Tapi kita tidak pernah ngomong, ya nggak tahu juga orang itu siapa kita. Kiranya kita cuma pertama doang. Sehingga tadi kembali ke pertanyaan, bagaimana membangun hubungan? Allah sudah membangun hubungan dengan kita. Tinggal bagaimana kita sekarang menghidupi, mensyukuri, dan mari kita berenang dalam lautan anugerah. Itu begitu Bu Firda. Ya,